lagi dengan saya Faisal dari Coding House. Pada video kali ini kita akan belajar membuat web front end. Jadi di sini kita akan awali dengan bagaimana membaca sebuah file JSON melalui yang dimana nanti data tersebut akan kita tampilkan di sebuah web sederhana saja. Nah, nanti kita akan menggunakan sebuah framework dari Materialize ya. Kita download dulu. Jadi kita siapkan dulu Materialize-nya seperti ini ya. Kita akan menggunakan framework ini untuk kita terapkan di web kita nanti. Nah, kita download dulu. Oke. Nah, yang kita butuhkan adalah file folder seluruh file JS dan CSS yang ada di sini. Jadi kita akan ekstrak ini ke folder tempat latihan kita nanti. Nah, saya ekstrak ke sini ya. Oke. Ini sudah ada file CSS dan JS-nya yang siap kita pakai nanti. Kemudian kita buka. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Ada beberapa extension yang saya gunakan nanti untuk menjalankan aplikasi ini, karena memang untuk web front end itu kita sebenarnya butuh Node.js juga ya, tapi di sini saya menggunakan Live server. Nah, saya menggunakan extension ini ya, atau kalian boleh menggunakan extension dari Google Chrome, namanya adalah web server for Chrome ya. Jadi nanti dengan bantuan web server for Chrome ini atau live server ini ya, kita bisa menggunakan komputer kita sebagai localhost ya. Jadi kita tidak perlu lagi menginstal web server di komputer kita, cukup menggunakan extension yang ini ya. Jadi sebagai pengganti Apache lah, seperti itu ya, anggaplah seperti itu. Oke, berikutnya kalau sudah disiapkan, saya akan simpan dulu ini ke GitHub ya. Saya akan simpan dulu ke GitHub biar nanti bisa diakses. Oke. Ya, semua ya. Oke, siap. Kemudian oke, kalau sudah, kita akan bikin satu file HTML ya, satu file HTML di sini, index.html ya. Oke. Kemudian nah, di sini kita pakai ini ya, getting started. Nah, yang perlu kita masukkan adalah ini ya. Jadi link dari CSS-nya. Kalau mau menggunakan sebuah font, Google Font, ini disediakan gratis di sini juga, material icon ya, sebuah icon. Itu bisa juga. Untuk sementara kita pakai ini dulu. Kita pakai ini dulu. Kita copy, kita paste ke sini. Oke, kemudian yang JS-nya jangan lupa ya, scriptnya. Nah, ini dia di bagian sini. Oke, latihan
akses file JSON. Oke. Kemudian berikutnya kita tambahkan ini ya. Kita buat sebuah navigasi ya. Kita buat navigasi dulu. Di sini kita bisa pakai template ya. Bentar, kita cari starter template, enggak, jangan, kita pakai saja grid pasti ya. Kita pakai ini div container ya. Kemudian nanti ada div nav, kita pakai, kita pasang dulu aja lah. Div container. Kemudian nanti di atas adalah navigasi. Kita cari komponen navigasi, navbar. Nah, ini dia. Kita pakai yang ini saja. Ya sudah. Terserah mau pakai yang mana ya. Ini kalau ini di sebelah kanan ya. Logonya di sebelah kiri. Kalau ini logo sebelah kanan, menu di sebelah kiri. Ya, terserah. Mau pakai yang manapun, ini menggunakan tab ya. Contoh menggunakan tab. Kemudian ini fix ini ini tidak bisa digeser ya, dia selalu tetap gitu. Jadi meskipun layarnya kita geser, dia tetap oke. Ini fix. Oke, kita pakai yang ini aja, pakai ini aja. Kita pakai yang fix ya. Oke, navbar fix ya. Oke, ini kemudian ini nanti kita pakai query string jk sama dengan L. Oke, ini juga sama, jk sama dengan P. Oke, ini laki, yang ini perempuan. Oke, nanti kita akan bikin filter gitu ya. Oke, nah sekarang di sini, di bagian sini jadi nanti data itu akan kita tampilkan di sini gitu ya. Data mahasiswa, di sini saya sudah menyiapkan file JSON ya, data mahasiswa. Ada banyak sekali, ada sekitar 14 mahasiswa di sini, laki-laki dan perempuan ya. Oke, ada name, nama, alamat, dan seterusnya ya. Ini contoh data JSON-nya. Kemudian berikutnya kita akan edit lagi di sini. Jadi kita akan siapkan sebuah ID di sini untuk menampung data mahasiswanya nanti ya. Div saya kasih nama MHS MHS list, kemudian kita kelasnya pakai row ya, seperti ini. Cukup. Kemudian di sini kita akan tambahkan sebuah file JS ya. Kita akan tambahkan sebuah file JavaScript untuk membaca file JSON ini dan memprosesnya. Jadi nanti ketika file index.php ini di load, data mahasiswa ya tadi akan ditampilkan di sini. Jadi akan ditampilkan di sini, di div dengan ID MHS list. Jadi kita membutuhkan
ID-nya ini ya, kita akan butuhkan ID-nya ini. Kenapa kelasnya saya menggunakan row? Karena nanti kita akan menggunakan grid ya, kita akan menggunakan grid dari materialize ya, kita akan menggunakan grid dari materialize, dimana di sini harus diawali dengan row. Jadi nanti data itu akan kita tampilkan dalam bentuk kolom-kolom ya, akan kita tampilkan dalam bentuk kolom. Kemudian kita nanti juga akan pakai card ya, kita pakai card, kita pakai nah ini dia, kita nanti akan menggunakan yang ini, salah satu dari sini untuk menampilkan data mahasiswa ya, ada fotonya, kemudian ini NIM-nya, kemudian nanti di sini ada info lengkapnya. Oke, di sini sudah saya siapkan div dengan ID mahasiswa MHS list ya, kelasnya saya menggunakan row ya. Kemudian sudah ya, kita bikin file JSON di sini, sorry, file JS ya, sorry, di file di dalam folder .js ya, dalam sebuah file script.js misalnya ya. Apa yang akan kita lakukan di sini ya? Yang pertama kita buat sebuah variabel dulu. Saya akan menggunakan konstanta sama dengan ya, variabel mahasiswanya adalah file JSON tadi namanya adalah data.json ya. Berikutnya kita buat juga selektor. Selektor itu jadi dari elemen itu nanti kita ambil elemen ID-nya ini, kita ambil, kita simpan ke dalam sebuah variabel. Jadi nanti kita tidak perlu seterusnya menyebutkan ini sebagai query selector seperti. Kita simpan dia ke sebuah variabel. Di sini saya menggunakan const dokumen query selector ya. Query selector tadi ID-nya adalah MHS list ya, benar nggak? MHS list, oke, benar, MHS list, oke, sudah. Jadi div ini ya, div ini sudah saya simpan ke dalam sebuah variabel ya. Jadi nanti kita tidak harus terus-menerus mengulang kode ini setiap kita membutuhkan div ini untuk menampilkan data. Cukup kita panggil list MHS-nya saja. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat sebuah fungsi atau function, di mana function ini nanti akan mengambil atau meload sebuah data JSON ya, mengambil data JSON dari baik itu dari sumber data, baik dari nanti misalkan nanti kalau sudah kita menggunakan API dan sebagainya ya. Di sini saya akan menggunakan sementara data lokal dulu ya, data.json dulu ya. Kita akan buat sebuah function di sini. Function itu saya simpan ke sebuah variabel saja. Saya simpan sebagai variabel misalnya seperti ini ya. Kita pakai ECMAScript, kemudian function ya, kita singkat seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu menulisnya dengan, boleh juga sih menggunakan function get list MHS seperti ini juga boleh ya, atau menggunakan kemudian yang lebih singkat seperti ini. Jadi nanti kita tinggal panggilnya seperti ini, terserah mau pakai yang mana. Oke, saya menggunakan ECMAScript seperti ini. Untuk mengambil data JSON sebenarnya dari URL ya, kita menggunakan fetch. Saya akan menggunakan fetch dari data, kemudian ya, jika datanya ada ya, nanti akan menghasilkan sebuah respon. Kita simpan ke dalam sebuah variabel dengan nama respon ya. Nanti respon ini kita teruskan, return response dalam bentuk sebuah JSON ya. Kemudian respon tadi ya, data respon file data tadi setelah diambil akan kita tangkap ya, kita tangkap
ini kurang tertutup ya, ini salah. Nah, ini akan kita tangkap ya, akan kita tangkap dan kita simpan ke namanya respon JSON misalkan seperti ini. Kita jadikan sebuah function juga ya, kita jadikan sebuah function juga. Nah, ini salah lagi. Nah, terus ya, function nah disinilah apa yang akan kita lakukan. Kita coba dulu di sini, console.log response JSON. Oke, jadi kita tampilkan. Oke, kita tampilkan isi dari data ini, kita tampilkan. Kemudian kalau ada error, apa yang akan kita lakukan? Nah, itu masukkan ke catch ya, error. Kemudian kita masukkan ke dalam sebuah function, misalkan console.error error kita tampilkan. Oke, jadi variabel, kalau error kita masukkan dalam sebuah variabel dengan nama error yang kita tampilkan. Oke, sementara cukup ya, cukup. Kemudian di sini agar function ini bisa dijalankan pada saat file HTML itu di load ya, file HTML itu di load, kita masukkan ke dalam sebuah event ya, jadi dokumen add event listener ya, namanya adalah DOM content loaded ya. Kemudian function, nah di sini kita panggil kita panggil, ini nggak perlu ya, kita langsung saja seperti ini. Kalau function kita langsung saja get list MHS seperti ini ya. Kemudian ini kita panggil di sini ya, alt shift panah. Kemudian ini kita ganti jadi script ya, script.js. Oke, insyaallah siap. Nah, kemudian caranya adalah kita panggil dengan menggunakan open with live server ya. Nah, udah ya, udah ya, kita coba lihat ya, kita coba lihat objek. Nah, ini dia, kita coba tampilan yang lebih L2 lah ya. Nah, itu tadi waktu kita menjalankan, kita memanggil script di sini. Nah, kode di script ini pada saat halaman HTML di load pertama kali ya, ketika kita mengakses file HTML ya, dia akan memanggil metode getList MHS ini, dimana getList MHS ini isinya adalah sebuah function ya, sebuah function yang menjalankan perintah untuk mengambil sebuah data. Ini nanti bisa kita ganti dari URL ya, URL dari sebuah REST API. Nah, hasil data yang diambil dari alamat REST ini akan disimpan ke dalam sebuah variabel dengan nama response. Terus responsnya ya, dari server, respon yang dikirim dari server itu diapain? Kita returnkan agar bisa apa? Agar bisa ditangkap oleh klien, oleh browser nanti ya. Nah, yang kita ambil adalah JSON. Jadi dari respon itu kita convert menjadi sebuah file JSON. Kemudian kalau sudah direspon, sudah dikembalikan, diapakan ya, kita tangkap lagi dia. Then ya, response JSON-nya tadi itu kita simpan ke dalam sebuah variabel dengan nama response JSON ya. Jadi yang file data yang di-returnkan ini itu kita tangkap, kita masukkan ke dalam sebuah variabel dengan nama response JSON. Kenapa di sini saya kasih nama response, di sini saya kasih nama response JSON? Ya suka-suka saya yang bikin variabel gitu ya. Namanya juga variabel, terserah gitu. Nah, kemudian hasilnya kita tampilkan ke dalam sebuah konsol. Nah, kalau proses ini atau proses di sini ada error, maka bisa ditampilkan di error sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada error. Oh, maaf. Data yang sudah diambil ya adalah data mahasiswa. Dimulai dari objek ya.
dalam bentuk objek, kemudian ada mahasiswa sini. Ya, ada mahasiswa. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau misalkan saya membutuhkan data mahasiswanya, ya, karena di sini tadi saya hanya mereturn sebuah response.json saja. Jadi responsnya itu semua ini itu di-returnkan. Nah, makanya kalau misalkan saya membutuhkan daftar mahasiswanya yang terdiri dari array di sini, ya, yang terdiri dari array mahasiswa, ada 14 mahasiswa ya, ada 14 mahasiswa, maka saya harus masuk ke objek mahasiswanya dulu. Jadi dari response JSON kemudian saya masuk ke mahasiswanya dulu. Kecuali di sini saya tidak menyebutkan sebuah objek ya, tanpa sebuah objek langsung sebuah array dari data objek, maka ini tidak perlu ya, tidak perlu. Berarti di sini saya harus masuk ke objek mahasiswa ini ya, harus masuk ke objek mahasiswa. Nah, ini dia ya, mahasiswa di sini. Oke, ada 14 nya, berarti saya harus masuk ke objek mahasiswa. Berarti di sini kita harus tambahkan dot mahasiswa ya, di sini dot mahasiswa. Nah, seperti ini kita lihat sini. Nah, ini ya, data sudah langsung masuk ke daftar mahasiswa. Tinggal nanti ini kita lakukan sebuah looping. Jadi dari data ini nanti kita lakukan sebuah looping ya, kita lakukan looping untuk mengambil data per objeknya. Ada alamat, kemudian foto, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi nanti dari data yang sudah kita tangkap, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah looping ya. Kita pakai looping, nanti kita bisa pakai for each ya. Kita pakai for each, kemudian nanti datanya kita tampilkan dalam bentuk, kita format menjadi sebuah card seperti ini. Oke, menarik ya. Nah, berarti di sini kita masukkan saja, atau kita langsung aja lah ya, kita langsung saja di sini. Ini berarti kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini. Berarti saya buat pertama itu kalau ada respons, berarti list mh nya dot inner html ini kita kosongi dulu ya, kita kosongi dulu seperti ini. Jadi pada setiap di load ya, setiap di refresh atau bagaimana, data selalu dikosongkan dan diperbarui. Kemudian kita tambahkan list mh dot inner html ya. Oh, sorry, seharusnya ini pengulangan dulu ya. Kita buat sebuah variabel dulu, let mhs ya. mhs sama dengan response json dot mahasiswa. Oke, kita sebagai sebuah variabel. Kemudian mhs dot for each ya, for each ya. Ini ya, for each. Oke, benar. Kemudian for each, jadi dia akan melakukan pengulangan di dalam sebuah objek ya, sebanyak jumlah objek tersebut ya. Kita tidak perlu mengetahui jumlah objeknya ada berapa, dia pokoknya akan mengulangkan sebanyak objek tersebut. Hasilnya ya, hasil dari masing-masing objek per datanya tadi, per datanya kita simpan ke dalam sebuah nama, misalkan item ya, kita simpan aja dalam sebuah item. Oke, ini ya, kita coba dulu ya, kita coba dulu console.log ini misalkan atau inilah ya, list mhs.inner html kita tambahkan dulu sama dengan misalkan ini ya, nama mahasiswanya ya, item
nim ya, item dot nama dulu ya, kita jadi di sini nama ya, kita ambil nama dulu, jadi item dot nama dan kita tambahkan seperti ini. Oke ya, sama seperti ini dulu. Coba kita lihat di sini. Nah ini dia ya, datanya sudah bisa tampil. Nah ini ya, ini kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat elemennya ya, elemennya itu adalah list MHS ini ya. Kemudian di dalamnya ada teks tadi. Nah teks inilah nanti yang akan kita ganti menjadi sebuah card ini ya, akan kita atur nanti, akan kita atur ya. Berarti kita akan membuat pengulangan di mana di dalamnya ada sebuah card. Nah gitu kira-kira ya. Berarti ini kita copy berarti karena tadi sudah di dalam row ya, tadi kan sudah di dalam row, berarti kita cukup copy-nya dari sini. Oke. Nah di sini ada perubahan, kita akan menggunakan backtick ya. Kita akan menggunakan backtick agar kita bisa menggunakan ECMAScript template literal ya. Kita pakai literal nanti. Oke, kita copy ke paste ke sini ya. Ini ya. Oke, nah, kita pakai backtick. Kemudian nah ini untuk grid ya, S12 ini untuk ukuran layar paling kecil. Nah, itu ada infonya di grid ya, ada infonya di grid ya, di sini ya, S12, S1, S2 berarti sampai 12 ya. Dia membagi layar itu menjadi 12 ya, 12 itu paling kecil. Untuk ukuran mobile seperti ini tuh dianggap sebagai 12 ya, dianggap sebagai 12. Kemudian M itu middle, ukuran sedang ya, ukuran sedang biasanya kalau misalkan seperti ini. Nah ini dia dianggap middle ya, dia dianggap middle. Kemudian nah ini berarti kalau middle kita bagi layarnya menjadi 2 saja, menjadi 6 ya, 6. Nah, kalau besar kita bagi menjadi 3. Oke ya, oke kita lihat ya. Nah ini dia ya, data sudah tampil ya. Nah, oke, tinggal nanti kita ganti isinya ya, jumlahnya 14. Oke bagus. Nah template literal ya, dengan template literal ini kita bisa dimudahkan ya. Kita awali dengan yang pertama kita butuh adalah foto dulu. Kita butuh data foto itu saya simpan di folder image ini ya. Nah di sini sudah saya siapkan ada boy.png dan girl.png. Nah kita masuk ke folder image, ke img ya, img, kemudian panggil foto. Nah itu ya, berarti di script sini ya, di sini itu langsung kita masuk, kita langsung sebutkan data ini, data foto ya. Ya kita pakai dolar ya, kita pakai dolar seperti ini, langsung kita sebutkan item dot foto ya. Kita lihat hasilnya. Nah ini dia, bagus sih. Oke, kemudian berikutnya adalah card title ini kita ganti menjadi nim ya. Berarti gimana, kita pakai template literal lagi ya, seperti ini, item dot nim ya. Kemudian kita lihat, nah ini nim sudah tampil ya. Berikutnya kita akan buat di sini ya, namanya siapa dan sebagainya. Mungkin kita bisa menggunakan ini ya, list ya, bisa, atau kita pakai paragraf dulu lah, kita pakai paragraf dulu. Oke ini
nama ya. Nama kita panggil literal lagi, item dot nama ya. Kemudian kita biar ya. Kemudian nama, alamat di Malang, kita panggil lagi item dot alamat mlg, kalau nggak salah alamat mlg. Oh ya betul. Nah, kemudian jenis kelamin, kemudian item dot jk. Nah, ini lupa ya, tadi kasih br ya. Oke. Nah ini dia. Oke, nama, alamat di Malang, alamat asal ya, tinggal alamat asal ini saya copy, alamat asal. Oke, ini alamat asal. Kalau saya jadi tab bagus nih. Oke. Oke, bagus ya. Sama aja ya. Maaf lah. Biar rapi aja. Oke sudah. Ini tinggal saya dorong aja biar lebih rapi deh. Nah, untuk ini sementara ini kita tidak butuh ya. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk detail sih ya. Ini bisa juga digunakan misalnya ketika saya klik ini, nanti dia akan menampilkan sebuah form modal untuk menampilkan detail gitu ya, menampilkan informasi detail. Tapi ini bisa kita kita hilangkan aja karena kita belum butuh gitu. Caranya dulu. Oke sudah. Oke, nah ini dia. Ya, kenapa ada yang seperti ini, karena ini dia panjang nih, alamatnya Nganjuk, atau ini jadi 3 4 aja, kita buat 4 aja ya. Kita buat, kalau ukuran besar kita buat jadi 4 saja ini. Oke, lebih rapi lah ya. Oke. Berikutnya, ini kita ganti, nanti kita sempurnakan lagi. Berikutnya adalah menampilkan laki-laki nih. Nah, ini ya. Kalau misalnya saya klik laki-laki, yang tampil adalah hanya laki-laki saja. Kalau saya klik perempuan ya perempuan saja, gitu ya. Perempuan saja. Berarti kita perlu sebuah metode baru ya. Kita perlu metode baru. Caranya sama sih seperti ini, cuma di filter saja. Jika jenis kelaminnya ini, maka apa gitu ya. Kita buat sebuah metode fungsi ini, sebuah function, misalkan ini aja lah, show this mhs konstanta, show ini mhs, ini saya simpan mhs jadi mhs. Oke, kemudian saya juga buat konstanta show this mhs from gender ya. Enak juga. Oke. Nah ini kita pindah. Ini kita pindah ke sini. Ya. Kemudian ini nggak usah, bisa langsung di sini ya.
kita coba dulu show list MHS, kemudian ini response JSON dot mahasiswa. Oke, kita awali dulu seperti ini. Jadi yang tadi di sini saya pindah ke dalam sebuah metode ya, show list MHS. Inputannya atau parameternya adalah data mahasiswa tadi, JSON-nya tadi nanti akan disimpan ke dalam sebuah parameter dengan nama MHS. Baru MHS-nya kita buat masukkan ke dalam for each tadi, sama pada hasilnya sama ya, tetap ya, hasilnya tetap sama. Kemudian berikutnya adalah kalau yang ini, nah kita lihat bedanya di sini ada query string ya. Query stringnya adalah jika sama dengan apa, L atau P ya. Kalau nggak ada berarti sudah. Nah di sini kita bisa menggunakan ini ya, apa, untuk menangkap sebuah query ini ya, query di Windows itu kita bisa menggunakan ini, saya lupa perintahnya ini ya, URL search param ya, URL search param. Mungkin kita tambahkan sini saya pakai variabel aja, URL params sama dengan new URL search params ya. Kita cari dari window.location .search. Oke. Kemudian coba kita tampilkan di sini. Coba kesini ya, console.log response dan URL params ya. Ini saya pindah sini aja. Nah, kita sini. Kita coba lihat URL search param, apakah ada get ya. Kita ambil yang get ya, getnya apakah ini, kita coba URL params, console params .get id ya, ada nggak deh, ada nggak? Oh kok id sih tadi, apa jika ya, jika null. Oh berarti kita nanti cek kalau URL paramnya null ya, kalau URL paramnya null berarti tampilkan semua data. Tapi kalau URL paramnya ada isinya seperti ini. Nah kita lihat ada isinya nggak? Ada isinya, oh udah ya, L. Nah berarti kita filter berdasarkan jenis kelamin. Oke, berarti di sini saya simpan dulu ya. Saya simpan di sini, bisa copy, saya buat sebuah variabel lagi, var jk sama dengan ini ya. Oke, berarti di sini if jk sama dengan null, maka ini yang kita panggil ya. Tapi kalau tidak, maka ini, kalau tidak berarti show list MHS from gender. Oke. Jadi kalau null kita panggil semua, kalau tidak kita panggil berdasarkan gendernya ya. Oke, kemudian
Sekarang kita cek yang di gender. Ini sama ini sebenarnya, jadi ini sama. Ini kita copy, kita paste ke sini. Cuma di sini ya, if gitu ya, kita masukkan ke if item.jk sama dengan tadi jk ya, maka kita proses nih. Nah ini kita masukkan lagi. Oke, oke. Jadi kalau jenis kelaminnya ditemukan, maka masukkan ke dalam variabel ini. Oke, kita coba. Ada kesalahan ya, ada kesalahan. Gimana? Oh ini else nya lupa ya. Nah ya, kalau sini else from gender, kita lihat ke if item.jk sama dengan, apakah seperti ini ya, pakai identik ya, ini coba lihat. Oh iya ini ya. Oke, berarti query stringnya perlu kita ganti atau inilah kelek. Karena di sini ini kan pria ya, bukan L dan P ya. Oke, atau data JS nya kita ganti boleh. Pakai ini aja. Kontrol ini, kontrol H ya. Pria saya ganti jadi laki. Kemudian kita ganti semua. Wanita kita ganti jadi perempuan. Ganti semua jadi perempuan. Oke. Berikutnya adalah yang di sini. Waktu di sini kita bikin sebuah ini ya, variabel lah ya. If jk sama dengan L, maka jk kita isi dengan, kita jadikan dia laki ya. Else jk sama dengan perempuan. Oke, kita coba. Oke, kita lihat jk nya jadinya apa sekarang, laki ini ya, laki-laki. Oke, bentar. Sini lagi. Nah, ini dia. Nah, oke. Ya. Kita coba kalau misalkan perempuan. Nah, ini perempuan semua. Ya. Kemudian ini
Oke, laki-laki perempuan ya. Oke, tinggal kita atur ini ya, yang ini ya, logonya ganti jadi ini ya, data mahasiswa, bisa ganti keseluruhan ya, dan ini laki-laki perempuan ya, seperti ini. So ini latihan lesson gitu ya. Oke, terus tinggal teman-teman mungkin bisa menambahkan di sini ya, ini kan kalau layarnya mengecil, nah, navigasinya itu kan hidden ya, karena di sini ada ini ya, nah, dia di right, hide on, map and down. Jadi dia akan di hide, di hidden atau disembunyikan pada media yang ukurannya medium. Jadi kalau browsernya ukurannya medium, termasuk medium antara 900 pixel ke bawah, and down berarti ke bawah ya, and down ke bawah, dia akan di hidden ya, maksudnya ya, di hidden gitu ya. Nah, untuk mengatasinya itu kita bisa menggunakan mana tadi, navbar ya, navbar. Nah, kita bisa menggunakan sidebar, sidebar, kita cari sidebar ya, setnav. Nah, ini dia setnav demo. Nah, seperti ini. Jadi ini kita copy saja ini ya, di dalam di luar navbar ya, di luar navbar kita kopikan. Ini kita copy saja, kemudian di luar navbar ya, saya taruh sini. Oke, kemudian kita tambahkan ini menunya ya, menunya di bagian kita taruh di sini ya. Nah, taruh sini. Oke, slide out karena di sini menggunakan material icon menu burger ya, menu burger. Kita membutuhkan ini, berarti kita butuh sebuah link untuk font iconnya. Font iconnya ini ya. Nah, oke. Kita copy dari sini aja, kita taruh di TML, kita taruh di sini. Oke, kemudian ini kita hapus saja ini ya, ini tadi seperti ini. Kemudian kita buat dia indeks ya, data mahasiswa. Oke. Kemudian yang ini tadi dot index L, JK sama dengan L ya. Ini jadi laki, kemudian ini perempuan, ini jadi P. Oke, ini kita hapus. Oke, kita coba ya. Nah, ini muncul ini belum ke ID ya, bentar, ID nya targetnya adalah slide out. Ini oh iya, inisialisasinya belum ya, site nav. Nah, ini yang belum, ini yang belum. Ini kita taruh di sini ya. Nah, ini berarti kita ganti function seperti ini. Oke,
list absennya nggak ada tanpa. Oke, set nav. Nah, ya kan. Oke, sip. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Berikutnya adalah ini, jangan lupa diupload di GitHub ya. Oke, kita upload di GitHub. Ini kita tambahkan sebuah materialis design. Kemudian yang ini tadi update JK. Kemudian add JavaScript method to get data from JSON. Oke, sudah kerekod semua, tinggal kita upload ya. Kita upload ke GitHub. JSON latihan akses file JSON ya. Kita lihat di sini sudah masuk. Oke, kita masuk. Baik, itu dulu untuk video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kirim di kolom komentar. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Dan terima kasih sudah menonton.